Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Karena sesuatu hal yang dimulai dengan doa, pasti hasilnya akan sesuai dengan keinginan kita. Pernahkah kalian melihat seseorang yang berpindah tugas dari kota A ke kota B? Atau pernahkah kalian melihat, menonton, membaca tentang seseorang yang dulunya secara ekonomi pas-pasan, namun sekarang menjadi pengusaha sukses dan menjadi orang kaya? Wah, seru ya jika mengalami keadaan seperti itu. Eits, pastinya kesuksesan diraih karena adanya kerja keras ya. Ayo anak-anak, mari kita belajar dan bekerja keras. Lalu, apa hubungannya dengan materi kita ya? Halo anak-anak, kita bertemu kembali. Semoga sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, pertanyaan-pertanyaan di awal tadi ada hubungannya dengan materi kita kali ini loh. Tentang apa ya? Pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai contoh mobilitas sosial. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebagai contoh mobilitas sosial. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, yaitu siswa diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Jadi, mobilitas sosial itu apa sih? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi dan bisa juga menjadi lebih rendah, bahkan tetap sederajat. Kenapa hasil perpindahannya berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Nah, terjadinya bentuk-bentuk itu tidak terlepas dari adanya faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu kita ketahui. Lalu, apa saja ya bentuk dan faktor mobilitas sosial? Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yaitu bentuk mobilitas sosial secara umum terbagi menjadi dua, yaitu mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal. Coba bayangkan kamu berada di bagian tengah sebuah garis vertikal. Nah, ketika berada di posisi itu, kamu pastinya punya kesempatan buat naik ke atas atau turun ke bawah. Begitu juga dengan mobilitas vertikal yang dibedakan menjadi mobilitas sosial vertikal ke atas, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain tidak sederajat dari sebelumnya. Coba kita perhatikan yang pertama tadi, bentuk mobilitas sosial vertikal adalah vertikal ke atas atau social climbing. Contohnya, seseorang yang dulunya pelajar kini sekarang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan. Selanjutnya adalah vertikal ke bawah atau social sinking, merupakan penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya nih, karyawan yang ketahuan korupsi lalu dipecat dari pekerjaannya dan menjadi pengangguran. Wah, sedih ya jika dipecat dari pekerjaan karena korupsi. Untuk itu, anak-anak, jadi jika kalian sudah bekerja, jauhkan dari sikap korupsi ya. Oke, kita lanjut pada yang kedua yaitu mobilitas sosial horizontal. Sekarang, coba kamu bayangkan berada di tengah garis horizontal deh. Kalau kamu berada di sana,
mau ke kanan, ke kiri, kamu tetap di tempat yang sejajar, bukan? Nah, kayak begitulah mobilitas horizontal. Dalam mobilitas horizontal adalah perpindahan status seseorang atau kelompok tidak akan mengubah derajat sosialnya atau tetap akan sejajar seperti sebelumnya. Contohnya nih, seorang dokter bekerja di salah satu rumah sakit Gorontalo diharuskan pindah tugas ke rumah sakit Manado. Pada kasus itu, dokter mengalami mobilitas apa ya? Ayo. Ya, benar, mobilitas sosial horizontal. Mengapa disebut mobilitas sosial horizontal ya? Karena perpindahan dokter tersebut dia hanya berpindah tempat kerja, tetapi tidak mengubah status sosialnya sebagai dokter. Jadi, ketika di Gorontalo dia dokter dan pindah ke Manado tetap dokter. Sudah paham ya anak-anak mobilitas sosial? Alhamdulillah kita sudah mempelajari dan insya Allah bisa menjadi bekal kalian untuk dibawa pulang ke rumah. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Untuk menyempurnakan pembelajaran kita pada pagi ini, kita tutup dengan membaca doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.